Pantai Ketapang 1, Kupang. Ikutin perjalanan Sepatok Kimin sekarang. Sepatok Kimin Inisiatif, Yayasan Semesta Nusantara, dan PT Sarana Multi Infrastruktur menyelenggarakan sebuah kerjasama bernama Paralaksmi, sebuah proyek pemberdayaan dan pelatihan perempuan dan penenun. Dalam proyek ini, Sepatok Kimin yang berperan sebagai fasilitator memilih 2 komunitas wanita penenun di 2 daerah. Mama-mama penenun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kecamatan Ala, Kota Kupang, serta kelompok wanita penenun di Desa Pajam, Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Kelompok tenun di Kelurahan Penkase terdiri atas 30 wanita yang terdiri atas 3 kelompok kerja, kelompok Mawar, Melati, dan Kamboja. Dengan latar belakang dari berbagai wilayah suku Timor yang berpindah ke pinggiran kota Kupang, potensi tenun gedogan di Kelurahan Penkase ini pun memiliki beragam motif dan teknik, mulai dari sotis, buna, hingga ikat. Mama-mama di Penkase merupakan tumpuan ekonomi keluarga dengan pendapatan kurang dari 400.000 per bulan. Sedangkan kepala rumah tangga sebagian besar adalah buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Di sela-sela kunjungan kami ke Desa Penkase, kami juga mendapatkan kesempatan untuk membuat workshop menggambar untuk anak-anak yang ada di desa tenun ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara tim pelaksana program dengan warga. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk membangkitkan kreativitas untuk generasi penerus yang ada di desa ini. Selain tentunya untuk mengisi waktu luang mereka selepas sekolah dengan kegiatan yang positif. Program diawali dengan memetakan kondisi terkini melalui survei lapangan. Sepatok Kimin memetakan kondisi sosial dan ekosistem kelompok tenun, melakukan dokumentasi arsip kain, pemetaan supply chain tenun, menghubungi potensial stakeholder, juga mengadakan pendekatan kepada warga setempat. Langkah awal untuk menjalankan rencana proyek Paralaksmi ini adalah pemetaan kondisi sosial dan ekosistem di internal kelompok tenun itu sendiri. Maka dari itu, kami perlu membuat fokus group discussion yang diperuntukkan bagi anggota kelompok sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya antara kami dan kelompok tenun, namun juga untuk mereka sendiri. Acara FGD ini diikuti oleh kurang lebih 20 penenun dari 3 kelompok kecil yang ada di desa tenun ini. 3 kelompok tenun adalah Kamboja, Mawar, dan Melati. Workshop branding dilaksanakan dengan tujuan mengenalkan konsep branding dan identitas kepada mama-mama penenun di Penkase. Dimulai dengan mengenal konsep identitas personal, kelompok, hingga merek. Konsep identitas personal dikenalkan lewat menggambar satu sama lain secara berpasangan. Dalam pelaksanaannya, para anggota kelompok tenun ternyata sangat menikmati kegiatan dan mengenali ciri khas rekan-rekannya. Konsep identitas kelompok dikenalkan dengan bersama-sama berdiskusi tentang kata kunci yang menggambarkan kelompok tenun Penkase, warna yang digemari bersama, hingga memunculkan sebuah nama yang disepakati, yaitu Kamel, Kamboja, Mawar, Melati. Dari hasil FGD dan workshop branding bersama kelompok tenun, didapatkan insight bahwa kelompok tenun Kamel perlu memiliki wujud aplikasi branding untuk mempromosikan produk tenun kelompok, sekaligus mengenalkan Kamel kepada pasar yang lebih luas. Lokasi kedua yang dituju oleh Sepatok Kimin dalam proyek ini adalah Desa Penenun Pajam, Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Kami melaksanakan persiapan program dan riset pemutakhiran pemetaan melalui wawancara dengan beberapa penenun serta pengelola kelompok tenun Panglima. Saat ini, di Desa Pajam telah diadakan pengadaan bengkel ATBM dan pelatihan teknis tenun dan penggunaan ATBM yang diikuti oleh 6 penenun kelompok Pangilia, 6 penenun kelompok J5, dan 6 penenun non-kelompok dan Karang Taruna. Perubahan alat tenun dari gedogan ke ATBM bukan semata tentang perubahan teknis dan cara menenun, namun juga perubahan ritme hidup ibu-ibu penenun dan perubahan pengelolaan kerja. Kerja tenun gedogan yang menyebar di setiap rumah penenun berubah menjadi terpusat dengan kehadiran bengkel ATBM. Banyak kekhawatiran yang diutarakan oleh penenun, namun juga banyak harapan bahwa perubahan akan membawa dampak baik bagi tenun Desa Pajam. Dari hasil diskusi kami, telah diputuskan bahwa tenun ATBM dan gedogan tradisional akan dikembangkan beriringan.
dengan tenun bokeh ikat ganda sebagai fokus pengembangan tenun gedogan serta tenun leja, ikat pakan, dan tenun kreasi sebagai fokus pengembangan tenun ATBM. Pengembangan segala bentuk kebudayaan tentu harus berdasar pada pelindungan dan pendokumentasian objek kebudayaan, tak terkecuali tenun sebagai pengetahuan dan teknologi tradisional. Maka dari itu, kami mengadakan proyek pencatatan partisipatif tentang budaya tenun Wakatobi yang mendokumentasikan sejarah, proses, dan teknik pembuatan, material, makna, serta pemakaian tenun dalam masyarakat Wakatobi. Pencatatan dilakukan secara mandiri dan berkala oleh ibu-ibu penenun dan pemuda penggerak budaya tenun di Pajang, serta melibatkan narasumber dari Sara Barata Kahidupa atau tetua adat Kaledupa. Dalam proses pencatatan, kami menemukan problem di mana teknik tradisional pewarnaan benang dengan indigo berada di ambang kepunahan. Kelompok tenun memutuskan untuk belajar teknik pengawetan dengan resep yang baru. Dengan adanya teknik pengawetan dan resep pewarnaan yang baru ini, diharapkan penenun dapat mengawetkan pasta indigo saat daunnya berlimpah di musim hujan dan tetap dapat mencelup benang di musim kemarau.